Baik, kita akan langsung memulai closing statement atau pernyataan penutup dari para calon wakil presiden. Kami informasikan kembali dalam penyampaian closing statement atau pernyataan penutup untuk tetap berada di podium. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menyampaikan pernyataan penutup Anda. Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bilang bahwa masalah-masalah yang kita diperdebatkan ini sangat penting untuk masa depan bangsa. Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul. Kalau pedang hukum tidak tumpul, kita pasti bisa tabrak habis-habisan. Program pembangunan akan berjalan dengan baik. Mas Ganjar dan saya minta maaf kepada para ibu dan anak cucu yang telah ikut terlibat atau tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi perusakan alam yang ibu dan para cucu itu huni. Saya teringat tadi ketika membaca Dhaharul Fasadu fil Barri wal Bahr. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Dan terkait ini saya teringat lagu Ebit GAD yang berbunyi begini. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di desa di daerahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa dan seterusnya. Itu bukti kerusakan lingkungan, pesan kepada kawan. Saudara, kami berjanji bahwa kami akan kembalikan secara bertahap hak rakyat dan untuk ibu-ibu dan para anak cucu. Kita akan tagih dunia internasional untuk membayar hutang-hutang yang telah merusak pembangunan. Sebagai santri NU saya ingin mengutip dalil Gus Dur, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraannya. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan bagi calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan pernyataan penutup. Pak Muhaimin, waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dari petani, peternak, nelayan, masyarakat adat, dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa Quran menyatakan Dhaharul Fasad fil Barri wal Bahr bima kasabat aydinas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Bahkan Paus Fransiskus juga mengingatkan kepada kita semua, posisi yang agak rawan masa depan kita. Kita harus melakukan taubat ekologis. Taubat itu dimulai dari etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan dan etika pembangunan. Jangan ugal-ugalan, jangan ngangkangi aturan. Jangan sembrono, ojo sakarepe dhewe. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kalau Amin mendapatkan mandat, kita akan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita akan anggaran untuk mengatasi krisis iklim, kita tingkatkan secara signifikan, termasuk riset sekaligus implementasi energi baru dan terbarukan. Kita sahkan RUU masyarakat adat secepat-cepatnya. Dana subsidi atau dana untuk masyarakat desa kita tingkatkan 5 miliar per tahun agar warga desa dapat menikmati pembangunan. Yang selanjutnya kita juga akan teruskan subsidi BBM untuk masyarakat miskin, petani, nelayan miskin, dan kelompok rentan lainnya. Transportasi publik menggunakan energi listrik juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi dengan cara pembangunan kota. Reforma agraria harus dieksekusi untuk memangkas ketimpangan. Saatnya kita berubah, saatnya kita pilih perubahan. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin. Baik, kita akan berikan kesempatan juga
kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya dalam pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya. Dampak perubahan iklim ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Terima kasih. Mas Gibran masih ada waktu? Waktunya masih ada. Cukup atau lanjut? Cukup? Mas Gibran. Baik, terima kasih. Silakan hadirin, saatnya kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden yang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Semoga hasil dari debat keempat ini dapat menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pemimpin masa depan. Ya, dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kami mohon kesediaan para calon wakil presiden untuk tetap berada di atas panggung, disertai dengan calon presidennya masing-masing untuk bergabung ke atas panggung. Baik, kami juga mengundang ketua, anggota, dan sekjen KPU RI untuk mendampingi ketiga pasangan calon di atas panggung untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin sekalian, dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Dan selesai sudah seluruh rangkaian debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda pada tanggal 14 Februari mendatang. Karena suara Anda adalah penentu masa depan Indonesia. Demikianlah seluruh rangkaian debat keempat malam hari ini. Kami berdua pamit undur diri. Saya Zilvia Iskandar. Dan saya Retno Pinasti. Sampai Jumpa.